sahabat Dama yang berbahagia. Kembali lagi dengan Mimin di episode kali ini. Mari kita bahas mengenai hukum sebab akibat. Sebelum masuk ke pembahasan, Mimin ada pertanyaan dulu nih. Mengapa manusia diciptakan berbeda-beda nasib dan keberuntungannya? Coba sahabat Dama jawab dalam hati. Pasti dalam kehidupan sehari-hari sering muncul gejolak dan pertanyaan dalam hati bahwa hidup terasa tidak adil. Min, kok dia jarang berdana tapi hidupnya kaya ya? Kok saya sering berbuat baik, fungsen, dana kewihara, bantu korban banjir dan banyak berbuat baik, tapi hidup saya gini-gini aja, masih sering menderita. Min, bayi itu baru lahir kok bisa meninggal ya? Kenapa ya hidup saya sering sakit-sakitan? Ternyata hal ini pernah juga ditanyakan oleh seorang pemuda di zaman Buddha loh sahabat Dama. Pemuda itu bernama Suba, putra dari orang yang kaya raya tetapi kikir yang bernama Todeya. Ketika sang Buddha tinggal di Wihara Cetawana, pemuda Suba menanyakan 14 pertanyaan tentang masalah-masalah sosial. Kisah ini dibahas dalam Majjhima Nikaya Cula Kamawibangga Sutta. Langsung aja yuk kita simak isi dari sutta tersebut. Yang pertama, berusia pendek dan berusia panjang. Ada makhluk yang memiliki kebiasaan suka membunuh makhluk lainnya. Akibatnya, ketika meninggal, mereka terlahir kembali di alam-alam sengsara. Tapi, seandainya makhluk tersebut terlahir kembali sebagai manusia dengan dukungan perbuatan baik yang pernah mereka lakukan, maka ia akan berusia pendek. Orang-orang yang menyayangi makhluk lain dan menghindari pembunuhan akan terlahir kembali di alam dewa. Tetapi, bila mereka terlahir sebagai manusia, maka akan berumur panjang. Kedua, berpenyakitan dan sehat. Seseorang yang menyiksa makhluk lain dan menyebabkan makhluk lain cacat, menyebabkan ketika meninggal mereka terlahir kembali di alam-alam sengsara. Tetapi, kalau mereka terlahir kembali sebagai manusia dengan dukungan perbuatan baik yang pernah dilakukan, orang tersebut akan sakit-sakitan atau mudah terserang penyakit. Nah, orang-orang yang menyayangi dan tidak mencelakai makhluk lain, mereka akan terlahir kembali di alam dewa. Tetapi, bila mereka terlahir sebagai manusia, mereka akan memiliki kesehatan yang baik. 3. Buruk rupa, rupawan. Orang yang mudah marah, karena kemarahan lalu berbicara kasar, menghina orang lain, maka ketika meninggal akan terlahir kembali di alam-alam sengsara. Tetapi, seandainya terlahir kembali sebagai manusia dengan dukungan perbuatan baik yang pernah dilakukan, maka memiliki wajah yang buruk rupa. Orang-orang yang bertenggang rasa, memaafkan kesalahan orang lain, melatih cinta kasih, tidak mudah marah, tidak menghina orang lain dengan ucapan kasar, mereka akan terlahir kembali di alam dewa. Tetapi, bila mereka terlahir sebagai manusia, mereka memiliki wajah yang rupawan. 4. Sulit bahkan tidak memiliki teman dan memiliki banyak teman. Orang yang cemburu, iri hati, dan tidak menghargai keberhasilan orang lain menyebabkan ketika meninggal akan terlahir kembali di alam-alam sengsara. Tetapi, jika mereka terlahir kembali sebagai manusia dengan dukungan perbuatan baik yang pernah mereka lakukan, menyebabkan dirinya tidak memiliki teman atau hanya memiliki sedikit teman. Orang-orang yang tidak cemburu, tidak iri hati, tetapi menghargai keberhasilan orang lain akan terlahir kembali di alam dewa. Seandainya terlahir sebagai manusia, akan mempunyai banyak teman. 5. Miskin dan kaya. Seseorang yang kikir dan sangat melekat pada kekayaannya, tidak memberikan apapun untuk didanakan, maka ketika meninggal mereka terlahir kembali di alam-alam sengsara. Tetapi, kalau mereka terlahir kembali sebagai manusia dengan dukungan perbuatan baik yang pernah mereka lakukan, menyebabkan dirinya menjadi orang miskin. Sebaliknya,
bagi orang yang murah hati dan senang memberi, menyebabkan kelahiran di alam dewa. Tetapi, bila mereka terlahir sebagai manusia, mereka akan memiliki banyak harta kekayaan atau menjadi orang yang kaya raya. 6. Kasta rendah dan kasta tinggi. Ada orang yang sombong dan angkuh, serta tidak menghormat kepada orang-orang yang patut dihormati. Ketika meninggal, akan terlahir kembali di alam-alam sengsara. Namun, seandainya mereka terlahir kembali sebagai manusia dengan dukungan perbuatan baik yang pernah dilakukan, mereka akan terlahir di kasta rendah. Orang-orang yang tidak sombong dan angkuh, rendah hati, dan selalu menghormat kepada orang-orang yang patut dihormati, akan terlahir kembali di alam dewa. Tetapi, bila orang tersebut terlahir sebagai manusia, maka akan terlahir di kasta yang tinggi. 7. Bodoh dan cerdas. Orang-orang yang tidak mau belajar dhamma, mereka tidak bertanya kepada mereka yang bijaksana untuk menjelaskan apa yang baik dan buruk, apa yang harus dilatih dan apa yang harus dihindari, apa yang bermanfaat untuk saat ini dan untuk hari depan. Ketika meninggal, mereka terlahir kembali di alam-alam sengsara. Tetapi, kalau mereka terlahir kembali sebagai manusia dengan dukungan perbuatan baik yang pernah mereka lakukan, mereka menjadi bodoh. Orang-orang yang senang belajar dhamma, tahu yang baik dan buruk, hidupnya terarah pada yang baik, dan bila ada keraguan, dia akan bertanya kepada orang yang bijaksana. Ini menyebabkan kelahiran di alam dewa. Tetapi, bila terlahir sebagai manusia, maka akan menjadi manusia yang cerdas. Nah, sudah dapat jawabannya kan, sahabat Dhamma? Mengapa manusia yang ada di dunia ini tidak sama, berbeda-beda satu dengan yang lainnya? Dengan demikian, perlu kita simpulkan bahwa semua makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri, pewaris perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berkerabat dengan perbuatannya sendiri, tergantung pada perbuatannya sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Dengan memahami hukum kama secara baik dan benar, kita akan termotivasi untuk berbuat baik dan akan menjauhi hal-hal yang buruk. Semoga sahabat Dhamma selalu berbahagia dalam praktik Dhamma. Salam cinta kasih universal. Yayasan Lokutara Dhamma.